Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triandini Aulia Rahma. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implikasi teori perkembangan psikoanalisis dan teori perkembangan psikososial terhadap praktik pembelajaran. Yang pertama mengenai perkembangan psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Berdasarkan pendapat Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni yang pertama ada sadar, yaitu tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Yang kedua ada prasadar, yaitu disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Yang ketiga tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan refleks yang dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik. Nah, hingga tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan 3 unsur tersebut. Kemudian pada tahun 1923, Freud baru mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni yang pertama ada id, adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Nah, saat dilahirkan, id ini berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. Nah, id ini berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar. Yang kedua ada ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh objek yang benar, nyata, yang dapat memuaskan kebutuhan. Dan yang ketiga, superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego. Ia tidak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi, superego berbeda dari ego dalam satu hal penting, yaitu superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Lalu Freud mengungkapkan bahwa kepribadian individu sudah terbentuk pada akhir tahun ke-5 dan sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah penghausan struktur dasar. Nah, selanjutnya Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian itu berlangsung melalui 5 fase. Yang pertama, fase oral. Adalah dari umur 0 sampai dengan 18 bulan dengan bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua, fase anal. Kira-kira umur 18 bulan sampai 3 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif yaitu anus. Yang ketiga, fase falis. Adalah kira-kira usia 3 sampai 6 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif adalah alat kelamin. Lalu fase laten, kira-kira umur 6 sampai pubertas, di mana pada fase ini mulai terjadi dorongan seks yang cenderung bersifat laten atau tertekan. Dan yang kelima, fase genital. Terjadi sejak individu mulai memasuki fase pubertas sampai selanjutnya dan telah mengalami pematangan pada organ reproduksi. Nah, implikasi teori perkembangan psikoanalisis Sigmund Freud dalam pembelajaran. Pendidikan tidak hanya fokus pada intelektual saja, melainkan juga harus fokus pada tindakan dan tingkah laku peserta didik di masyarakat kelak nanti. Itulah mengapa teori psikoanalisis dalam dunia pendidikan mengutamakan kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional dapat melatih kemampuan seseorang untuk mengelola perasaan, memotivasi, tegar menghadapi frustasi, sanggup mengendalikan tekanan, mengatur suasana hati, dan berempati, serta bisa bekerja sama dengan orang lain. Dalam pendidikan, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Artinya, pendidikan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan dan mendidik siswanya. Salah satunya dengan memperhatikan konsep dari psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Hal lain yang diterapkan dalam proses pendidikan adalah dengan menggunakan berbagai pendekatan
dalam proses bimbingan kepada para siswa, yaitu dibutuhkan pendekatan secara personal dalam menangani peserta didik yang memiliki sikap agresif yang berlebihan. Hal lainnya juga terlihat dalam proses pendidikan inklusif dan pendidikan kreatif. Kedua jenis pendidikan tersebut mengadopsi konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan peserta didiknya. Selanjutnya, perkembangan psikososial menurut Erikson. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Apabila tahapan psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik, maka kekuatan ego akan meningkat. Nah, di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Selanjutnya ada penjabaran tentang tahapan psikososial Erikson, yaitu antara lain yang pertama bayi. Mulai dari lahir sampai umur 18 bulan. Nah, pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan. Artinya, peran orang di sekitarnya sebagai pengasuh sangatlah krusial. Apabila pengasuh berhasil memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa percaya kepada orang lain. Namun sebaliknya, jika bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan tidak percaya pada dunia. Lalu yang kedua, anak-anak umur 2-3 tahun. Nah, tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kendali diri lebih besar. Tak hanya itu, anak juga mulai mandiri. Erikson meyakini bahwa anak yang memiliki kendali diri akan otomatis merasa lebih mandiri. Contohnya, saat bisa memilih apa yang dimakan, mainan favorit, hingga baju yang akan dikenakan. Lalu usia prasekolah sekitar usia 3-5 tahun. Nah, di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Yang keempat, usia sekolah. Sekitar usia 6-11 tahun. Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia sekolah ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase ini, yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten. Sebaliknya, yang gagal akan merasa inferior. Lalu yang kelima, remaja. Usia 12-18 tahun. Fase selanjutnya adalah identity versus role confusion, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dengan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Keenam, awal dewasa, sekitar umur 19-40 tahun. Fase intimacy versus isolation. Berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Namun sebaliknya, jika gagal, seorang justru akan menutup dirinya. Yang ketujuh, dewasa, umur 40-65 tahun. Berada di fase dewasa, seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Yang kedelapan, kematangan, usia 65 tahun sampai meninggal dunia. Tahap ketika seorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukannya semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Dan selanjutnya ada implikasi teori perkembangan psikososial Erikson terhadap praktik pembelajaran. Perkembangan psikososial menurut Erikson yaitu anak prasekolah dalam perkembangan sosial berada pada peralihan dari tahap otonomi, rasa malu, dan ragu-ragu ke tahap inisiatif dan rasa bersalah. Nah, pada tahap ini, anak-anak cenderung ingin mengerjakan segala sesuatu secara mandiri, lalu berinisiatif ingin merancang dan mencapai tujuannya. Seorang pendidik merupakan orang yang berperan penting dalam perkembangan anak-anak awal
seorang pendidik perlu mendorong anak untuk menggunakan inisiatifnya pada pengalaman sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, anak-anak semakin sadar akan inner self-nya yang berisi pikiran pribadi dan imajinasi tentang dirinya sendiri. Nah, berdasarkan konsep itu, anak mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang dirinya sendiri, seberapa dirinya berharga yang meliputi bidang prestasi akademik, keterampilan sosial, dan penampilan fisik. Nah, pada anak-anak yang mempunyai penghargaan diri yang positif, biasanya cenderung percaya diri, mandiri, dan ramah. Sedangkan anak yang mempunyai penghargaan diri yang negatif cenderung ragu-ragu, bergantung pada orang lain, dan lebih menarik diri. Maka dari itu, dalam tahap ini, tugas seorang pendidik adalah membantu anak dalam mengembangkan perasaan diri yang realistik dan seimbang tentang diri mereka. Hal ini itu dapat dilakukan dengan mendiskusikan bersama anak tentang apa yang dapat mereka kerjakan, kesalahan yang mereka buat, prestasi yang dicapai, tantangan yang ada, dan diterima anak. Jangan melakukan pemujian yang berlebihan terhadap anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.